Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi di belajar Excel bagi tenaga kesehatan khususnya perawat. Nah, di sini akan saya breakdown lagi dari materi yang sebelumnya yang mungkin pusing ya. Caranya bagaimana sih untuk membuat seperti itu? Nah, saya akan breakdown lagi step by step caranya seperti itu. Nah, mulai dari bagaimana kita belajar tentang fungsi-fungsi yang ada di Excel seperti apa. Nah, kita akan belajar sedikit demi sedikit, mulai satu persatu kita kupas agar semuanya kekeruhan dalam pikiran teman-teman dapat memudar ya dengan sedikit demi sedikit ilmu yang ada di sini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan belajar tentang keyboard shortcut. Nah, pertama Ctrl plus C, lakukan copy, kemudian Ctrl V, gampang mudah. Kemudian kita paste. Nah, kemudian kita dapat melakukan Ctrl X atau cut. Kemudian kita bisa Ctrl V. Nah, ini sebagai new position. Kemudian kita lakukan ini ya, command berikutnya yaitu namanya convenience. Nah, kemudian ambil clear all. Nah, kemudian kita ambil dari sini, kita kasihkan warna putih. Nah, lihat seperti ini. Kita dapat menemukan mana keyboard shortcut dengan cara menunjukkan pencet Alt. Nah, kemudian kita akan lihat banyak shortcut yang ada di sini. Nah, ini adalah beberapa shortcut yang kita gunakan ya, kalau kita bisa lakukan di sini. Nah, kita coba di sini shortcut yang pertama Alt A plus T. Nah, pada Alt A plus T, nah kita lakukan di sini, lihat. Ini sangat bagus ya, menarik ya. Nah, langsung sangat membantu. Kemudian kita coba beberapa shortcut yang lainnya. Banyak orang menggunakan ini Excel tapi lupa ya bagaimana caranya menggunakan fungsi-fungsi shortcut ini. Nah, ini sangat membantu kita ya untuk membuang waktu kita yang berharga agar kita bisa menggunakan Excel secara maksimal. Nah, di sini kita lihat di sini. Saya akan mendemonstrasikan pada teman-teman. Pertama, klik file, kemudian klik option. Pada option menu sini, kita lakukan quick access toolbar. Nah, di sini ada banyak shortcut teman-teman bisa lakukan, mulai dari cut, email, cell, front cell. Nah, di sini kita bisa masukkan ini ke dalam customer quick access. Nah, caranya dengan kita klik add, atau kita malah remove dari toolbar tersebut. Gampang bukan? Nah, lalu klik OK. Nah, dengan ini kita mudah memasukkan fungsi-fungsi juga shortcut dengan ke dalam toolbar. Nah, saya akan contohkan lagi. Nah, kemudian saya akan memberikan satu contoh menarik lagi, teknik yang sangat bagus ya. Nah, kita lihat di sini. Kita pertamanya blok, kemudian ALT1. Nah, akan lakukan remove dari tadi. Kemudian dengan blok lagi dan Alt1 kembali lagi. Sekarang luar biasa bukan? Nah, kita bisa tanpa ingat shortcutnya ini kita bisa lihat di sini.
Nah, kita akan belajar tentang count. Count if, count A, dan count sendiri. Nah, pertama di sini dari apa namanya Excel yang saya kasihkan, teman-teman buka. Nah, di sini untuk menghitung berapa jumlah sel yang ada di sini. Nah, kita ketik plus count, terus kurung buka, kita blok dari E4 sampai E12. Nah, terus kemudian akan menghitung secara otomatis berapa jumlah dari yang kita data yang dari kita. Nah, ini sangat gampang bukan? Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini juga bisa menggunakan dari teks ya. Bukan hanya dari nominal tapi ke teksnya. Nah, kita pertama klik konten, kemudian select dari B4 sampai B12. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, lihat. Nah, nanti konten ini bisa untuk menghitung dari teks ya. Nah, tapi kita jika menginginkan suatu menghitung tapi ada syaratnya, ada sesuatunya, kita bisa menggunakan contif. Pertama ketik contif, select dari range yang kita inginkan, kemudian kita lakukan kriteria di sini. Nah, kita bisa memberikan contohnya tanda ketik lebih besar dari 60 itu sebagai kondisi atau syarat ya. Lalu kemudian kita press enter dan kita lihat di sini yang nilai yang lebih dari 60 adalah ada 6 data. Mudah bukan? Ini bisa kita oleh banyak dan multiple kondisi ya, yang kita bisa secara kreatif kita lakukan. Pertama kita lakukan contif lagi, terus juga kita klik dari yang campaign lega. Nah, dari D2 sampai 16, nah ini adalah kondisi seperti apa atau syarat. Contohnya kita kasih tadi ya tanda kurung yang ada yang bilang yes. Kemudian kita lakukan kondisi kedua ya, yaitu adalah ada dua syarat tadi. Pertama bilang yes, yang kedua yang lebih dari 60. Pertama kita select dulu daerah yang kita inginkan, yaitu di bagian F4 sampai F12, dan kita buka lagi lebih dari 60, huruf tutung enter. Nah, ajaib, langsung dari dua kondisi tersebut dapatkan hasil 4. Nah, itu secara sangat menarik ya untuk dipraktekkan. Setuju? Nah, di sini kita akan belajar tentang sum. Nah, di sum ini kita akan belajar sum if, dan sum ifs. Nah, kalau ada x-nya ingat ya, itu berarti kondisinya jamak. Nah, di sini sama dengan data yang sama. Kita akan coba sum itu adalah merupakan total ya, jumlah. Nah, itu kemudian kita select blok dari yang kita ingin jumlahkan, total 330. Nah, itu mudah banget ya. Kemudian kita juga bisa bisa nggak kira-kira dari teks ya. Nah, kita lakukan pengkondisian seperti apa atau persyaratan seperti apa menggunakan contif. Contohnya yang Italia, kita ketik sum if, kurung buka. Nah, di same itu berdasarkan dari range kriteria. Nah, kita Excel ini akan melihat secara range dan ataupun kriteria. Contohnya yang berdasarkan dari C
4 sampai C12. Kemudian untuk kriteria. Nah, jadi range dulu, kemudian kriteria. Ini kriterianya seperti apa? Yaitu yang Itali. Yaitu kemudian jadi hanya yang Itali saja yang ditambahkan atau dijumlahkan. Kemudian kita bisa berikan satu, kita lihat sini. Nah, ini adalah nilainya ya. Nilainya tadi. Kalau tadi merupakan syaratnya, ini nilainya, kita close, enter. Nah, ini adalah jumlah dari Itali yang yang bermain ya. Jumlahnya tadi 114. Nah, ini adalah merupakan satu fungsi yang luar biasa ya, yang memudahkan kita untuk dapat menghitung sesuatu dengan mudah menggunakan SUMIF. Nah, kemudian kalau semuanya ada beberapa syarat bagaimana? Kita coba menggunakan yang lain. Jadi syarat pertama yaitu adalah yang grup yang mengatakan yes. Yang kedua yaitu adalah yang nilai ya. Contohnya menggunakan tadi sum is yang ada x-nya ya kalau jamak ya. Tanda ketik dari range-nya dulu. Nah, dimulainya dari sum range. Jadi kita select dulu ya yang poin-poinnya dulu. Jadi agak beda sama tadi. Nah, kemudian kita select dari kondisi yang pertama yaitu yang England. England tadi C16. Kemudian second kondisinya seperti apa, yang bilang yes. Kita range-nya dulu ketik, kemudian baru prasyaratnya yang bilang yes. Nah, kemudian kita kurung buka enter. Nah, hasilnya 143. Oke, pada video ini kita akan belajar tentang average dan average if, yaitu fungsi selanjutnya dari Microsoft Excel ini. Nah, pertama balik lagi kepada data kita ini, kita ketik average dari 4 sampai 12. Kemudian average itu rata-rata ya, jadi perjumlahan dari seluruh nilai dibagi dari jumlah nilainya, hasilnya 36,67. Nah, kemudian kita hampir sama dengan SUMIF dan COUNTIF, kita bisa memberikan kondisi ya atau syarat. Contohnya kita hanya mau memberi rata-rata pada tertentu saja. Pertama kita ketik range-nya, yaitu yang range kriterianya ya. Pertama ya yang dari yes. Nah, kemudian kita kasih kriterianya yang mana, apakah ya yes apa yang no. Nah, kita cukup memberikan titik kurung buka ya yes tadi. Kemudian kita lihat dari nilainya atau yang mau di rata-ratain yang bagian yang mana nilainya. Nah, kita select semuanya, kemudian kurung buka, kurung tutup, enter, hasilnya 72,2. Nah, mudah bukan? Menggunakan left, right, embed upper. Nah, pertama kita klik dari equals, tanda kutip, terus kita klik revenue, kemudian kurung tutup. Nah, seperti ini. Nah sekarang kita coba lagi yang lebih menarik menggunakan teknik, yaitu ya, ini ada di bagian sebelah kiri ya. Kemudian kita coba menggunakan tadi ya
fungsi left back ini pada yang lain. Contohnya di sini di capital. Nah, di buku kotanya Italia, Roma, United States, Washington, kita ketik sama dengan A5 dan B5. Kemudian kelihatan Italia dan Roma, kita cukup mengetikkan dan saja. Nah, sama dengan A5 dan 5. Atau kita mau nambahkan lagi, kita bisa memilih atau kita bisa memilih koma ya. Nah, Italia dan Roma. Nah, itu sangat mudah ya. Jika kita mau merubah dari dua itu akhirnya jadi 2. Nah, atau kita bisa coba cara yang lain, yaitu selain dari koma menggunakan dan, yaitu adalah blank space ya. Jadi ada ini ya, ada jaraknya satu space, yaitu dengan cara tadi dan sama petikan tapi kita kasih space. Nah, di sini kita lihat di sini. Nah, ini sangat berguna ya bagi kita ya, untuk membantu kita dalam pekerjaan. Oke. Salah satu tools yang tidak kalah pentingnya yaitu menggunakan nilai maksimal atau nilai paling tinggi dan nilai paling rendah menggunakan max dan min. Nah, pertama dari max. Nah, ini kita lakukan select, terus F4 F12. Kemudian kita lakukan di sini. Nah, di sini ternyata langsung ketahuan bahwa nilai yang paling maksimal adalah 90. Nah, min itu yang nilai yang paling rendah. Nah, atau paling kecil. Nah, kita min, kita dari range-nya langsung kita ketemuan bahwa nilainya adalah 2. Nah, pada lookup function VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, itu seperti apa, Kak? HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, di sini kita coba ya menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, pertama ada 2 tabel di sini. Yang sebelah kiri ini adalah satu contoh pertama ya. Nah, ini adalah yang baru yang kita ingin atur lagi komposisinya. Nah, ada berbeda ya, country, liga, games play, points earned. Nah, kita bisa menggunakan tadi ya, insert, VLOOKUP. Nah, di sini kita ada 4 kolom ya. Yang lookup value itu seperti apa? Nah, di sini adalah untuk mencari dari kunci ya, dari data sumber datanya. Nah, di sini ada Lazio dan Borussia, itu lookup value. Sumber datanya di sini yaitu tabel array ya. Untuk kita ambil datanya dari sumber datanya dari sini. Kemudian nah, ini kita ambil ekstrak datanya dari sini nomor 2. Nah, kolom index number itu yang nomor 4 tadi, Champions Liga, games played, terus range lookup formula itu untuk menemukan apakah cocok ataukah benar dengan yang kita ubah. Jadi dapat kita evaluasi ya, kita nilai. Nah, pertama kita lihat pada timnya tadi ya. Nah, pertama pada first column, nanti table. Nah, kita lihat di sini. Pertama kita ketik VLOOKUP. Nah, kemudian Lazio pada Borussia. Nah, kita ambil dari tabel di sini. Pertama ketik dari value tadi, kemudian kita langkah H4. Nah, kita ambil dari sini B4 sampai B12. Ya, di sini itu merupakan sumber datanya ya. Nah, di sini kita lihat untuk menilai, membandingkan, lihat Lazio itu di bagian nomor 8 ya. Nah,
atau bagian nomor 4 sebenarnya. Nah, kemudian kita ketik 2. Nah, ini adalah pada korrespondensinya pada di kolom kedua, yaitu di country. Nah, kemudian pada kita berikan contoh ya, itu ada false dan true. Nah, VLOOKUP itu ada di kolom kedua. Nah, untuk mengetahui dari nilai dari kolom kedua, nah, lakukan copy paste. Nah, dilihat ternyata di sini masih ada error ya. Nah, biasanya kita menggunakan dolar ya untuk mengikat agarnya tidak berubah posisi kolomnya. Nah, kita lihat di sini. Karena tadi berubah ya, di sini seharusnya di kolom kedua ya. Nah, caranya tadi kita pakai dolar ya. Ketik dollar sign ya. Ada kan di keyboard masing-masing yang dolar, misalnya kalau di keyboard saya ada di nomor 4. Nah, dilakukan sini. Nah, kita lakukan copy formulanya. Nah, di sini karena tadi ada perubahan lagi ya posisinya. Kita kasih run lagi setiap dari ini kolom terjadi dengan dollar sign, tanda-tanda dolar tadi. Ya. Nah, di sini langsung keluar bahwa hasilnya adalah no. Kita lihat Lazio Italy no. Berdasarkan apa? Dari sumber data sumber kita. Nah, itu lihat kita di sini. Nah, sekarang kita lihat pada lookup ya. Tadi kalau VLOOKUP pada vertikal, nah hanya pada horizontal. Ini pada atau kolom. Kalau row tadi pada baris, vertikal itu pada baris, kalau HLOOKUP pada kolom. Nah, lihat pada di sini. Ini sumber datanya tadi ya, kita ingat lagi sama ketik lagi edge lookup, pilih lookup value, kasih tetap, ingat ya, kasih dolar ya. Kemudian kita lihat di data sumber, kita blok semua, nanti otomatis tetap akan ada dolar ya. Itu kita lihat di sini. Nah, di sini akan dipilih 2. Nah, karena kita ingin pasangan yang tepat ya di sini. Nah, kemudian ya otomatis ini akan terisi ya. Oke, luar biasa kan? Oke, berikutnya kita akan belajar tentang cara indeks dan match. Nah, pertama ketik indeks. Nah, ini ada rumusnya. Pertama, indeks row nomnya, kemudian dari
Pertama di sini kita klik dari sini, dari BC ke BC 12. Kemudian kita klik dari kolomnya. Nah, di sini kita lihat pada baris kelima dan kolom kedua nah, hasilnya adalah pada Itali. Nah, ajaib kan? Kita coba lagi. Ketik lakukan indeks dari B4C12. Nah, ini pada angka 1 di sini ya Prusia. Kita mencari ya apa yang dari nomor 1 di situ, baris 1 ke 1 Borussia. Nah, kemudian indeks itu untuk mencari ya posisi. Nah, match itu untuk mencocokkannya. Nah, ini contohnya langsung. Ketik match function, kita langsung select dari value. Contohnya pada kita lakukan pada pada B4 sampai B12, 12, 0 dan 1. Nah, kemudian setelah 0 pada ada exact match. Nah, pada output dari sini, nah hasilnya betul, yaitu adalah pada Milan ya. Nah, ini juga bisa digunakan ya. Contohnya pada gameplay, kita ketik P20 sampai B3 sampai F3 dan kita pilih 0 sini. Nah, pada kolom di sini games play. Nah, atau kita bisa gunakan kombinasi antara index dan match. Ini sangat berguna. Nah, ini juga bisa mengganti dari VLOOKUP ya, menggunakan index dan match. Caranya bagaimana? Nah, pertama nih, kita sama seperti di VLOOKUP, kita punya dua tabel di sini. Nah, kita akan isi dari tabel kedua ini menggunakan index dan match. Pakai plus match, kemudian kita lakukan ke value. Nah, agar penjaga agar tidak bergerak lagi, kita berikan $. Nah, kita ambil di sini dari tim. Nah, kita pilih exact match ya. Jadi kita pilih 0. Nah, hasilnya langsung di sini terdapat 2 ya. Nah, Hamburger betul di nomor posisi keempat, Milan di posisi kedua. Nah, kita copy pada bagian yang lain. Langsung kita posisinya dapat kita ketahui. Nah, kita lanjutkan pada indeks ya. Indeks itu tersebut itu untuk mencari. Nah, kita blok lagi baik tadi indeks yang kita mau indeks. Kita kasih $, untuk menjaga ya. Nah, kita kasih tanda buka lagi. Ternyata benar Milan
Nah, itu sama dekat sama di Itali. Sama seperti fungsi fill up tadi ya. Kita langsung tahu pada posisi dari Milan tadi. Nah, kita juga copy paste pada yang lain menggunakan index dan match. Kita langsung tahu ya, oh ternyata tim counternya Itali, terus juga kampus liganya ada yes dari sini. Nah, jadi kadang-kadang lebih berguna ya index plus menggunakan VLOOKUP. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat berguna. Jadi Excel itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Dan saya harap teman-teman dapat mendapatkan pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.